Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Alexandrina dengan NIM 246222216 akan menyampaikan materi chapter 16 yaitu How to Accomplish Corporate Social Responsibility for Human Rights, a case study on the Nicaraguan segregated industry, yang mana penjelasan dari chapter ini guna menempuh ujian akhir semester mata kuliah filsafat ilmu. Yang pertama yaitu latar belakang di mana Business and Human Rights Research Center (BHRC) menerbitkan sejumlah besar kasus mengenai kondisi hidup dan kerja yang buruk, pencemaran lingkungan terhadap tanah masyarakat adat, dan kerusakan terhadap kesehatan masyarakat. Di mana diskusi mengenai CSR saat ini sebagian besar berfokus pada perusahaan transnasional TNC dari negara-negara maju. Namun, tampaknya masih kurang perhatian terhadap tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak-hak dasar di tempat kerja. Yang selanjutnya, theoretical framework, di mana yang pertama, kewajiban negara untuk melindungi. Pilar pertama, kerangka kebijakan mencakup tugas negara untuk mencegah pelanggaran HAM yang dilakukan pihak ketiga melalui penerapan proses legislatif yang tepat. Yang kedua, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati prinsip kedua tanggung jawab pada perusahaan untuk menghormati SDM lebih dari sekedar kewajiban untuk mematuhi hukum nasional. Dan yang ketiga, akses terhadap pemulihan, di mana pilar ketiga ini berfokus pada aksesibilitas prosedur perbaikan bagi mereka yang SDM-nya terkena dampak buruk melalui pihak ketiga. Selanjutnya, search methodology, di mana di sini ada beberapa poin, yaitu proses penelitian, metode teoritis, studi eksplorasi, dan juga metode praktis, batasan, serta pertimbangan etis. Yang mana proses penelitian sendiri, itu kegiatan penelitian ini di lapangan dimulai pada tanggal 11 Februari yang 2013 yang lalu, dan melakukan tanya jawab antara tanggal 15 sampai 22 Juli dan menggunakan data primer yang terkumpul eh, diolah hingga tanggal 8 Agustus dan dianalisis pada bulan-bulan berikutnya. Penelitian ini memilih kontribusi terbaru dan diakui di tingkat internasional, yaitu kerangka PBB sebagai pedoman dokumen resmi SRSG yang relevan dan telah disampaikan kepada Dewan HR digunakan untuk menyajikan kerangka kerja tersebut. Landasan penelitian ini adalah Right-Based Approach (RBA). Di satu sisi, RBA berdasarkan pada serangkaian kewajiban hukum internasional dan regional yang spesifik, konteks yang telah disepakati oleh pemerintah pusat serta undang-undang nasional. Sedangkan exploratory study, sebelum melakukan studi di lapangan, perlu adanya analisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, kasus-kasus perbandingan yang berdampak pada kesehatan fisik atau mental pekerja menjadi perhatian. Selanjutnya, mengumpulkan laporan survei, materi ilmiah, dan jurnalistik yang relevan, kemudian pemahaman terhadap kasus-kasus lain merupakan praktik yang berguna untuk menganalisis dasar hukum, proses hukum, dan temuan yang berlaku. Yang selanjutnya, kontekstual background di sini, eh, penyakit ginjal kronis di industri tebu Nicaragua dengan hasil pertanian rata-rata sekitar 5 juta metrik ton tebu yang sejauh ini merupakan budidaya terpenting di Nicaragua. Nah, para pemanen di ladang-ladang ini menderita epidemi penyakit ginjal kronis yang disebabkan oleh penyakit non-tradisional CKDNT dengan perkiraan lebih dari 3.000 kasus kematian antara tahun 2005 dan 2009. Nah, dampak kegiatan ekonomi terhadap kesehatan pekerja dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya angka CKDNT berhubungan dengan buruknya kondisi kerja buruh tani. Nah, kerangka hukum dari konteks studi di sini adalah konstitusi Nicaragua melindungi dan mengakui SDM internasional bagi semua orang yang berada dalam batas negara melalui pasal 46 dan menjunjung hak-hak universal di tempat kerja bagi setiap orang melalui pasal 80. Nah, temuan dari
Penelitian ini yaitu pada bulan Juli 2013 dilakukan 29 wawancara terstruktur dan anonim yang telah diselesaikan. Dengan tingkat partisipasinya 96,67%, karena ukuran sampel yang kecil, maka variabel yang diteliti sebagian besar mengandalkan data kualitatif. Yang selanjutnya, demografik data dari penelitian ini yaitu melibatkan 28 pria dan satu wanita berusia 19 sampai 56 tahun yang berdomisili di Cicigalpa. Dan yang kedua, penduduknya bekerja di industri tebu lokal dengan 75% merupakan pekerja langsung dan 25% pernah bekerja di masa lalu di perusahaan tebu ini, di mana 31%-nya dari responden terkena dampak kerusakan ginjal, terutama bekerja di bidang yang terpapar faktor resiko CKDNT, di mana 3 responden mengaku bekerja pada subkontraktor dengan kartu identitas palsu karena tingginya resiko CKDNT. Yang selanjutnya ada labor condition related to fundamental principles. Yang pertama, freedom of association, right to organize and collectively bargain. Yang kedua, elimination of all forms of forced labor. Yang ketiga, the effective abolition of child labor. Dan yang keempat, elimination of discrimination in respect of employment and occupation, yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, freedom of association, right to organize and collectively bargain, di mana isinya adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada tahun 1948 dan Deklarasi ILO tentang Standar Ketenagakerjaan yang Adil tahun 1998 menekankan bahwa pentingnya hak pekerja untuk berorganisasi dan melakukan perundingan bersama. Hak ini sangat penting untuk melakukan tawar-menawar bersama dan dialog sosial, sehingga memungkinkan pekerja untuk melakukan advokasi demi kondisi kerja yang lebih baik dan perlindungan terhadap pekerja lainnya. Studi di Nicaragua ini menemukan bahwa hak pekerja untuk berorganisasi secara mandiri telah dilanggar, sehingga menghambat perundingan bersama. Ketakutan akan pemecatan disebut-sebut sebagai alasan untuk tidak berpartisipasi dalam serikat pekerja. Nah, pada realitanya, pengusaha ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap serikat pekerja yang seringkali dikompromikan dan dikucilkan dari negosiasi. Yang selanjutnya, elimination of all forms of forced labor, di mana Konvensi ILO nomor 29 tahun 1930 mendefinisikan kerja paksa sebagai pekerjaan atau layanan yang dilakukan tanpa persetujuan sukarela dan dikenakan hukuman. Konstitusi Nicaragua melarang segala bentuk perbudakan atau perlakuan serupa. Praktik bisnis di tempat kerja seringkali memberikan tekanan pada karyawan untuk terus bekerja, di mana 93% responden menyatakan bahwa mereka tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kerja, sehingga para pekerja ini sangat ingin dipecat karena mengambil istirahat yang tidak sah, dan penolakan terhadap keinginan mereka untuk beristirahat dapat dianggap sebagai kerja paksa. Selanjutnya, the effective abolition of child labor, di mana pekerja anak, sebagaimana didefinisikan dalam Konven Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 1976 dan Konvensi Hak Anak tahun 1990, didefinisikan sebagai praktik kerja yang menghilangkan hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan berbahaya, atau membahayakan kesehatan, pendidikan, atau perkembangan sosial mereka. Undang-undang Nicaragua sendiri mendukung tujuan ini dengan melarang anak-anak di bawah usia 18 tahun bekerja di lingkungan yang membahayakan kesehatan mereka. Studi ini menemukan bahwa 34% responden mengenal anak-anak berusia di bawah 14 tahun yang bekerja di ladang tebu dan 83% mengenal remaja berusia 14 hingga 17 tahun. Selanjutnya, elimination of discrimination in respect of employment and occupation, di mana Organisasi Perburuan Internasional ILO mengutuk diskriminasi pekerjaan berdasarkan faktor-faktor seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, opini politik, asal negara, atau latar belakang sosial ekonomi sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi nomor 111 tahun 1958 pasal 1A, di mana pasal ini menetapkan bahwa semua pekerja berhak atas kondisi kerja yang sama. Konvensi ILO nomor 100 tahun 1951 menetapkan dalam pasal 1 dan 2 bahwa tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan gender dalam hal pembayaran. Dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan harus mendapatkan upah yang sama untuk pekerjaan yang nilainya setara.
Jadi keseluruhan dari penelitian ini adalah bahwa kerangka kerja PBB mendukung pencapaian CSR, namun, apakah hal ini dapat berhasil dalam konteks negara berkembang? Maka ketiga pilar tersebut akan dibahas terlebih dahulu secara terpisah, kemudian, eee, penulis menyajikan penilaian pedoman kerangka tersebut dengan bantuan variabel yang diteliti, sehingga kesenjangan yang ada saat ini dimasukkan ke dalam kerangka PBB untuk memberikan saran bagi kemajuan dari, kasus di Nikaragua ini. Nah, yang kedua, penulis membahas bagaimana ketiga pilar tersebut selaras satu sama lain dan apa peluang dan tantangan saat ini dalam melaksanakan CSR untuk FLS. Yang pertama ada loopholes in the law, di mana kewajiban untuk melindungi mencakup badan-badan sektor publik yang mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memperbaiki kerugian SDM perusahaan melalui kebijakan undang-undang, peraturan, dan keputusan. Kerangka kerja PBB memperbolehkan negara-negara untuk menentukan batasan antara CSR sukarela dan wajib, kecuali untuk FLS yang mewajibkan adanya kewajiban yang jelas untuk melindungi. Studi ini mengidentifikasi angkatan kerja informal sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap risiko pekerjaan dan kebijakan fleksibilitas tenaga kerja dapat diatasi melalui amandemen kebijakan. Untuk memenuhi kewajiban melindungi masyarakat sipil dengan lebih baik, negara harus fokus pada peningkatan kapasitas mereka menuju proses pemulihan yang efektif. Selanjutnya, the default of corporate social responsibility, di mana kerangka kerja PBB menguraikan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk mematuhi konvensi dan perjanjian universal PBB atau ILO yang diratifikasi oleh negara. Undang-undang hukum lunak ini dapat ditegakkan melalui negara, sedangkan undang-undang domestik menentukan tanggung jawab perusahaan secara langsung. Temuan di studi lapangan menunjukkan bahwa dunia usaha harus menghormati kebebasan berserikat, namun pembentukan serikat pekerja yang independen merupakan tantangan dalam industri monopoli. Namun pekerja anak telah ditangani oleh komunitas internasional sehingga mengarah pada peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Selanjutnya, the lack of access to remedies, di mana kerangka kerja PBB ini bertujuan untuk mengatasi penyalahgunaan SDM perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Namun, studi ini menemukan bahwa mekanisme-mekanisme ini tidak efektif dalam menangani pengaduan dengan tingginya hambatan seperti penyuapan dan kesenjangan kekuasaan antara pemangku kepentingan sosial dan sektor publik dan swasta. Kesimpulannya bahwa instrumen penegakan kerangka PBB yang terkait dengan pedoman perusahaan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya manusia oleh dunia usaha. Namun, mekanisme penegakan hukum perlu diperkuat, dipikirkan kembali, atau dikembangkan kembali untuk memastikan efektivitasnya. Nah, bagaimana how the UN Framework Pillars harmonized, yaitu dengan pilar-pilar kerangka PBB ini saling berhubungan dan harus diselaraskan untuk menciptakan lingkungan bisnis berkelanjutan yang optimal. Dalam skenario yang dianalisis, satu pihak sebagian besar dikecualikan dari banyak prosedur yang ada saat ini, sehingga menghambat pembentukan platform kolaboratif. Akuisisi yang inklusif dan akuntabel dengan mempertimbangkan langkah-langkah hukum dan non-hukum akan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi pihak yang dirugikan. Penerapan hak asasi manusia dan hak buruh terjadi beberapa dekade yang lalu, namun hak-hak ini masih banyak dilanggar dan hanya sedikit upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mekanisme penegakan hukum agar standar-standar ini benar-benar efektif dan memberantas pelanggaran. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah di mana kerangka kerja PBB itu diterapkan dengan menggunakan teknik studi kasus untuk menilai efektivitasnya dalam mendorong penegakan CSR, di mana kerangka kerja PBB memprioritaskan beragam standar dan peraturan yang berlaku untuk semua jenis bisnis. Fokus utamanya adalah pada Transnational Corporation (TNCS) yang menjalankan aktivitas bisnis di negara-negara berkembang. Penelitian di Nikaragua mengungkapkan bahwa pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan milik lokal menghadapi hambatan besar dalam melindungi hak-hak mereka, terutama karena terbatasnya akses mereka terhadap sumber daya hukum. Kerangka kerja PBB harus ditingkatkan dengan membangun mekanisme penegakan hukum yang lebih ketat dan langsung untuk mengejar pelanggaran hukum. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai potensi yang luar biasa untuk mendorong bentuk-bentuk pemerintahan baru seperti Komite Pemantau Transnasional yang dapat meminta pertanggungjawaban perusahaan atas pelanggaran hak-hak universal terlepas dari negara asal mereka. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga
materi yang saya sampaikan bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.